Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabar? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Hari ini siapa yang sudah hadir? Siapa? Mama sakit. Berarti ada 2 orang ya? Ya. Ferdi sama Mama. Oh iya, ibu sih bilang katanya sakit pada pulang. Oh iya, udah izin sama Ibu Lila. Berarti 3 orang ya? Lila, Ferdi sama Mama. Kalau Ibu bilang tepuk dan tangan, kalian tepuk tangan. Tapi kalau Ibu cuma bilang tepuk doang, kalian tidak usah tepuk tangan. Bisa dipahami? Coba sekarang. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk pramuka. Harusnya tepuk atau jangan? Karena Ibu suruhnya tepuk dan tangan. Sekali lagi. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 4 kali. Tepuk 5 kali. Awalnya masih ada yang tidak konsentrasi. Kalau dikatakan sama ini tepuk dan tangan baru tepuk tangan, kita cuma bilang tepuk doang 5 kali, ada masih ada yang tepuk, pasti belum konsentrasi. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan kalian bisa memahami titik koordinat pada diagram Kartesius dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi belajar secara kontekstual, ya, berkaitan dengan yang ada di sekeliling kita. Oke, dipahami ya? Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, sebelum kita lanjut belajar, Ibu akan ulangi dulu pembahasan yang kita lewati pada pertemuan sebelumnya, yaitu masih tentang titik koordinat. Titik koordinat itu adanya sumbu apa? Ada 2 sumbu. Sumbu apa saja? X dan sumbu Y. Itu adalah titik koordinat. Dipahami ya? Oke. Kemudian pada diagram Kartesius terdapat berapa kuadran? 4. Ada kuadran berapa? 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Itu harus diingat ya, ada 4 kuadran. Tapi sebelum pembelajaran, Ibu akan mengadakan pretest dulu supaya melihat kemampuan awal kalian. Ya, pretest ini diisi sesuai kemampuan kalian, 1 orang 1. Nanti Ibu akan bagikan ini ya. Nanti diisi. Oke. Sebisanya. Materi kita adalah masih tentang sistem koordinat. Sekarang Ibu akan gambar diagram Kartesius. Ya, menjelaskan sedikit tentang diagram Kartesius, di mana ada sumbu X dan ada sumbu Y. Di tengah-tengah ini artinya 0. 0 itu adalah titik pusat. Ke sebelah kanan sumbu X itu adalah bilangan positif. Sebelah kirinya berarti bilangan yang negatif. Dan sumbu Y ke atas itu adalah bilangan positif. Dan ke bawah kebalikannya berarti bilangan yang negatif. Kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang kuadran. Wilayah ini adalah kuadran berapa? 1. Oke, ini adalah kuadran 1, di mana X-nya adalah positif dan Y-nya positif. Ingat, kalau ada kalian menemukan titik koordinat X-nya positif dan Y-nya positif, itu ada di kuadran 1. Itu ada di kuadran 4. Ibu punya contoh, Ibu punya titik koordinat, ada titik A, yaitu titik A-nya negatif 3, negatif 2. Kemudian titik B-nya ada 5, negatif 3. Coba Aisyah, titik A
negatif 3, negatif 2. Ini ada di kuadran berapa sih? 3. Kasih A di situ, tulis min 3, min 2. Min 3. Oke, Oke. pintar. Tepuk tangan untuk Aisyah. Benar ya? Dari kuadrat ini 3. Min 3, min 2. Mulai dari 1 lagi 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3. Oke. Di sini kita akan bermain games. Games apa ini? Games paparazi. Apa itu paparazi? Paparazi itu singkatan dari papan analis posisi akurat ruang alam zona jelajah indah Baduy. Jadi di sini ada peta Baduy. Ini ada peta Baduy yang terletak di diagram Kartesius. Jadi di sini selain kita belajar matematika, kita juga belajar adat Baduy. Selain adat Baduy, wilayah Baduy, di mana di Baduy itu ada Leit, kemudian ada rumah adat Baduy, ada orang-orang Baduy, dan kemudian ada wilayahnya Gejebo, Padu Ketub, Ciboleger, wilayah Baduynya ya. Jadi selain kita belajar koordinat Kartesius, kita juga belajar tentang adat Baduy, wilayah Baduy yang ada di daerah kita. Ya, bisa dipahami ya? Oke, sekarang ini bagi kelompok yang tadi yang nomor 1, Aisyah ya, kamu, Intan, kemudian hijau, kelompok 3. Oke, permainannya ibu taruh di sini. Ini ada kartu, ya, kartu di mana nanti ada soal di dalamnya. Ibu bacakan dulu syarat-syarat untuk mainnya ya. Di sini ada langkah-langkah permainannya. Yang pertama, dimainkan berkelompok. Ini sudah berkelompok. Oke, ada 4 kelompok ya. Persiapannya, semua kartu, clue, ada jong min 1, bonus plus 2, ada refresh, ada skip. Itu dikocok menjadi 1. Setiap pemain mendapatkan pin untuk ditaruh di papan koordinat. Yang ketiga, pemain mengambil 1 kartu secara bergiliran. Nanti pemain mengambil 1 kartu secara bergiliran. Jika kartu clue, pemain harus menjawab soal koordinat dengan cara menaruh pin di titik yang benar. Jika kartu jong min 1, poin bintang berkurang 1. Jika kartu bonus plus 2, poin bintang bertambah 2. Jika kartu refresh, giliran pemain dibalik arah yang awalnya secara jarum jam arahnya dibalik berarti ya kebalikannya. Jika kartu skip, pemain berikutnya kehilangan giliran. Jika kartu tembok door, pemain tersebut bebas menunjukkan pengurangan 2 poin dari pemain lain. Yaitu cara bermainnya. Kemudian penilaian jawaban. Jawaban benar tanpa bantuan dapat 2 bintang. Jawaban benar dengan bantuan itu hanya mendapatkan 1 bintang. Itu juga harus menukar dengan poin 1 bintang. Jawaban salah tidak mendapatkan bintang. Kartu bantuan nih, selain ada itu ada juga kartu bantuan. Kartu bantuan bisa digunakan jika kesulitan menjawab clue. Hanya bisa dipakai dengan menukarkan 1 bintang. Ya, jadi kalau ada meminta bantuan ke ibu harus ditukar dengan 1 bintang. Kemudian akhir permainan. Permainan selesai setelah 40 kartu habis diambil. Pemenang ditentukan dari jumlah bintang terbanyak. Jadi pemenangnya kita hitung dari berapa bintang yang terbanyak. Oke, kita mulai. Sekarang kita mulai permainannya. Dimulai dari kita. Ambil.
Bacakan yang lantang, yang lainnya ikut kelompoknya ikut diskusi. Aku titik di kuadrat 2, 1 langkah ke kiri dan 3 langkah ke atas. Aku 3 langkah ke kanan. Aku 3 langkah ke kanan dan 2 langkah ke atas dari titik pusat. Waktunya 2 menit. 3,2 3,2 nomor berapa? 28. Hah? 28. 28, 3,2 benar. Bintang 2 untuk kelompok Aisyah. Selanjutnya, Jika dari kampung Ciboleger kamu berjalan 5 langkah ke kiri 1 menit waktunya Ella, yuk. dan 2 langkah ke bawah, Ayo, titik berapa itu? maka kamu sampai di koordinat X, Y. min 2,4. Min 2,4 nomor berapa? 1. Oke, benar. Waduh, bacakan. Jauh. Selamat Anda Berapa mendapat 2 poin. Coba ibu bikin 2. Oke, udah selesai ya? Kalau 2, 17 Bu. Iya, aku kayak ngomong 1. Kan aku duluan. Ini nama siapa tadi? Baik, tadi gamesnya sudah kita laksanakan dan pemenangnya ada di kelompok 2. Oke, baik, sekarang sebelum Ibu akhiri, Ibu akan kasih kalau di awal tadi pretest, sekarang kita post test. Jadi tes di akhir pembelajaran. Oke, itu dia tadi rangkaian pembelajaran kita tentang koordinat kartesius yang kita implementasikan dalam metode kontekstual, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Tentang adat Baduy, di situ ada adat Baduy ya, ada leit, kemudian ada di mana gazebo, situs berada di peta itu. Jadi kita mencari di mana lokasinya dengan menggunakan koordinat kartesius. Oke. Hari ini ada yang mau ditanyakan, kemudian apa sih yang kalian rasakan sekarang dengan pembelajaran hari ini? Kemudian apa yang harus diperbaiki ke depannya dan apa yang harus dipertahankan ke depannya? Coba ungkapkan pendapatnya. Apa? Coba sekali apa? Seru. Terus apa lagi? Menyenangkan. Jadi di metode seperti ini menyenangkan. Jadi nanti harus seperti ini lagi gitu. Oke. Baik, ada lagi. Jadi kesimpulannya untuk hari ini berarti pembelajaran kita menyenangkan dan mudah dimengerti oleh kalian. Oke, dengan implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita dengan menggunakan peta Baduy. Oke, hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.